Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman, untuk semua saudara-saudaraku setanah air, kembali lagi di channel saya. Kita kita yang selalu ngobrol-ngobrol santai ya. Ya maaf, saya pribadi minta maaf jika mungkin ada kosakata saya yang tidak rapi, atau mungkin ada ucapan saya yang menyinggung kalian bersamaan kejadian ataupun melukai kalian lah intinya. Tapi serta merta itu semua saya lakukan, membuat video ini itu berdasarkan fakta, eh, yang terjadi di lingkungan, di masyarakat kebanyakan seperti itu. Jadi ya, kalau ada persamaan, sekali lagi saya mohon maaf ya. Dan kalau ada yang sekiranya ucapan saya ini, kosakata saya kurang bagus, ya mohon di komen, diarahkan lagi saya biar saya bisa baik ke depannya ya. Di video kali ini saya akan membahas, memberi nasihat untuk kalian yang ingin mencari kerja, yang cari kerja, ya kerja apa saja lah. Baik kalian yang baru lulus sekolah ataupun yang sudah lulus dari sekolah dari lama ya. Untuk kalian harus tetap semangat cari kerja. Mungkin kerja sulit ya, kerja itu sulit carinya, sangat sulit. Meskipun ada, terkadang harus pakai ADM ya kan, harus pakai orang dalam ya. Memang gimana ya, ada yang tidak melakukan hal seperti itu, tapi itu sulit dijumpai ya. Tapi ya semoga semakin kesini dan semakin ke depannya, orang-orang yang memanfaatkan jabatan, orang-orang yang mengatasnamakan perusahaan, yang menipu ataupun yang menggunakan ADM, nantinya sudah nggak ada lagi ya. Semoga mereka sudah nanti kedepannya beralih profesi, memiliki profesi dan pekerjaan yang lebih baik dan tidak merugikan orang lain gitu. Itu salah satu harapan saya kedepannya untuk mereka semua. Dan kalau untuk kalian yang ingin cari kerja, ada sedikit nasihat untuk kalian. Ini nasihat ini mungkin bukan dari pribadi saya sendiri ya, tapi nasihat ini tuh memang kebanyakan yang terjadi di masyarakat seperti ini. Ini saya ceritakan kepada kalian semua untuk kebaikan kalian semua, agar nantinya kalian itu mengetahui mana jalan yang sebenarnya pekerjaan, mana yang tidak begitu, agar kalian nanti tidak menyesal dan tidak salah jalan ya, tidak salah jalan ke depannya, nggak bertele-tele lagi. Jadi begini ya, untuk kalian yang harus dicek sebelum melamar pekerjaan itu ya, gimana ya, tentu pastinya kalian harus mempersiapkan mental kalian, kalian harus mempersiapkan hati kalian, supaya nanti kerjanya itu semangat, supaya nanti kalian itu benar-benar tidak putus asa dalam mencari pekerjaan. Apalagi zaman sekarang kan kebanyakan orang itu selalu bicara harus pakai orang dalam kan begitu. Tapi ya faktanya memang seperti itu kan, kalau nggak ada yang bawa maka sulit untuk kita dapat kerja. Ini harapan saya, dan ini bukan harapan saya, tapi ini saya mengungkapkan fakta yang sebenarnya ya. Semoga nantinya untuk pemerintahan senantiasa berbenah ke depannya, agar hal semacam ini tuh tidak tidak lagi terjadi. Jadi semua orang itu harus mendapatkan lapangan pekerjaan yang merata kan gitu.
Kalau soal pendidikan, soal tinggi tidaknya itu mah terserah ya. Itu sesuai kebijakan perusahaan bagaimana baiknya kan. Toh kalau yang berpendidikan tinggi pasti kalah sama orang yang gimana ya, yang skillnya lebih bagus atau orang yang memiliki koneksi di dalam perusahaan tersebut, yang memiliki koneksi orang dalam kan begitu. Sekarang itu gimana ya zamannya. Saya juga benar-benar minta tolong nih untuk SDM, untuk Menteri SDM ya, dan juga untuk Kementerian Industri lah. Jadi begitu, kalian juga harus tahu, mungkin berita ini tidak sampai di kalian. Jadi saya mewakili teman-teman, saya mewakili masyarakat luas. Saya benar-benar mohon banget ini, permohonan saya didengarkan. Untuk sistem kerja di Indonesia kedepannya mohon dibenahi, mohon pungli itu benar-benar dihapuskan. Mungkin kita sering diedukasi bahwa pungli itu dilarang, tapi kenyataannya masih banyak pungli ya, baik yang itu pungli itu penipuan ataupun pungli itu gimana ya, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi begitu. Yang satu itu untuk kalian harus menyiapkan mental agar nggak ketipu ya. Dan yang kedua, hati-hati di sana, di luar sana itu banyak penipuan. Yang kedua, nasihat saya, kalau kalian ingin bekerja, hati-hati, benar-benar sangat hati-hati. Di luar sana itu sangat banyak penipuan teman-teman. Kalian bayangin deh, setiap grup sosial media yang membagikan info lowongan kerja itu pasti ada penipuan di situ, pasti ada informasi penipuan, percaya sama saya. Baik penipuan itu orang yang mengatasnamakan perusahaan tapi perusahaan itu memang tidak ada yang sebenarnya kan gitu, tapi juga ada yang penipuan, gimana ya, bukan penipuan tapi pungli. Jadi kalian tuh disuruh bayar berapa juta gitu kan, itu kan uang yang besar kan untuk kalian yang cari kerja. Bahkan untuk yang cari kerja, untuk kalian yang sudah bekerja saja, bayar ADM sampai beberapa juta itu uang yang besar untuk kalian kan gitu. Jadi untuk kalian, ini adalah salah satu ciri-ciri penipuan itu begitu. Kita itu dimintai uang sebelum bekerja. Kita itu dimintai uang. Jadi untuk kalian kalau mau melamar pekerjaan tapi dengan syaratnya itu syaratnya itu kalian membayar uang terlebih dahulu di awal, itu jangan jangan diberikan, karena itu pasti itu kemungkinan besar adalah penipuan. Saya yakin pasti itu kebanyakan besar adalah penipuan. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak percaya, coba kalian itu tanyakan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih tahu daripada saya kan banyak. Kalian coba tanyakan kerabat, kalian tanyakan teman, kalian tanyakan orang terdekat kalian begitu ya. Jadi kalau kalian mau cari kerja di luar, mau cari kerja apapun, kalau kalian dimintai uang administrasi sebelum masuk, itu jangan mau. Jadi begini, perusahaan itu butuh manusia, butuh kita untuk bagian produksi. Kita itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk keperluan perusahaan itu agar tetap jalan. Tapi kita juga butuh uang untuk bekerja di perusahaan, gitu kan. Jadi kalau kita sudah menyumbangkan tenaga kita untuk bekerja, masa kita harus setor uang kan gitu. Jadi ya jangan mau, itu adalah salah satu ciri-ciri penipuan ya. Jadi ya intinya itulah, jangan mau kalau dimintai uang di saat kalian melamar pekerjaan, itu pasti penipuan. Jangan mau. Sekali lagi saya tegaskan, jangan mau.
agar nggak ada lagi korban selanjutnya ya. Karena kalau kalian tahu sebenarnya di luar sana itu sangat banyak korban-korban mereka para penipu itu ya. Dan yang ketiga, ya yang pertama kan tadi sudah itu apa, mental kalian, perasaan kalian itu harus dibangun. Kalian jangan mudah tertipu orang. Kalian harus semangat cari kerjanya, nggak boleh putus asa kan gitu. Yang kedua, hati-hati banyak penipuan. Eh, Banyak penipuan, sangat banyak penipuan. Dan yang ketiga itu gimana ya, ini yang ketiga itu cenderung ke, saya bahas ke ciri-ciri penipuan ya. Maaf kok, ciri-ciri penipuan, cara mengecek info locker yang mau kalian datangi, mau kalian datangi. Alangkah baiknya setelah kalian siap mental kalian, terus kalian sudah siap tuh soal tadi apa, mental, terus sama tahu tuh tadi sudah saya kasih tahu banyak penipuan kan tuh, hati-hati banyak penipuan. Dan yang ketiga, kalian harus tahu eh, tempat yang resmi kalian harus mendaftar pekerjaan, melamar pekerjaan itu. Misalnya kalau kalian mau bekerja di pabrik, jadi ya kalian langsung melamar di perusahaan pabriknya itu. Kalian langsung melamar di kantornya, kalian langsung melamar di misalnya di gudang cabangnya kan begitu. Kalian langsung melamar saja tuh di situ. Siapa tahu kan ada lowongan, kalian langsung melamar di, katakanlah di restoran, kalian langsung melamar saja di tempatnya situ. Jangan pakai calo, jangan kalian pakai apa ya yang namanya administrasi ADM, bayar di depan, itu jangan, itu pasti penipuan. Begitu, kalian harus langsung gimana ya, melamarnya itu di tempat yang benar-benar real dan nyata gitu, bisa dipercaya. Kalian harus cari tahu dulu, kalian harus cross check dulu apakah alamat yang kalian tuju itu benar-benar ada, apakah alamat yang kalian tuju itu adalah benar-benar kantor perusahaan yang ingin kalian lamar kan begitu. Jangan sampai kalian datang jauh-jauh, ternyata kalian datang kantornya nggak ada, apalagi malah kalian dimintai uang kan gitu. Jangan sampai lah ya. Dan yang keempat, kalian harus sinkronkan dulu itu alamatnya. Kalian tuh nggak ada salahnya itu tanya ke media sosial. Kalian tuh nggak ada salahnya kalau kalian tuh tanya ke teman-teman kalian gitu kan. Begini, soalnya di media sosial itu sangat banyak penipuan soal lowongan pekerjaan. Jadi kalau kalian dipanggil, contohnya kalian dipanggil besok untuk interview kan gitu, kalian tanya dulu itu katakanlah chattingnya atau pesan dari panggilan dari perusahaan itu kalian screenshot, kalian posting di Facebook, kalian posting di grup Facebook, kalian posting di grup WhatsApp kalian. Kalian tanyakan kepada teman-teman kalian di situ, anggota grup sama teman-teman kalian. Kalian tanya soal kebenaran lowongan tersebut. Itu memang benar-benar ada apa enggak lowongannya, dan ada apa enggak soal kantor yang alamatnya itu diberikan sama kalian. Ya. Jadi nanti kalian itu nggak bakal ketipu. Nanti takutnya kalian sudah capek menghabiskan tenaga, uang kan, ternyata di situ ternyata penipuan kan gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kalian itu minta saran kepada teman kalian dulu, kalian cari tahu dulu gitu. Itu sih pembicaraan saya kan, intinya di video kali ini tuh memberikan gimana ya, pembicaraan saya satu video ini memberikan suatu, sebenarnya nggak luas, nggak banyak pembahasannya, itu cuma satu inti sebenarnya. Kalian harus benar-benar cek itu soal pekerjaan asli atau tidaknya, itu yang paling utama agar kalian nggak ketipu ya.
Soalnya untuk kalian nih yang cari kerja, apalagi yang baru lulus kan, kalian pasti semangatnya menggebu-gebu kan, pasti kalian tuh bener-bener semangat sekali. Kalian udah nggak mau ngerepotin orang tua, aku maunya kerja, cepet kerja. Tapi kalian kerjanya kan dapatnya dari sosial media itu, katakanlah ya, kalian harus cek dulu seperti itu yang saya sarankan di video ya. Untuk itu semoga dengan video saya kali ini sudah nggak ada lagi tuh yang ketipu, sudah nggak ada lagi tuh yang namanya apa, gimana ya, orang yang tidak ada lagi tuh namanya orang yang merasa dirugikan karena pihak orang yang nggak bertanggung jawab. Soalnya kalau kita nggak berbagi informasi semacam ini kan juga kasihan gitu kan, kasihan yang lainnya juga, nanti yang lain ketipu kan begitu. Ya, tapi untuk kalian juga yang melamar pekerjaan, alangkah baiknya jangan deh pakai ADM, jangan pakai administrasi di depan. Biarkan mereka para calo-calo, biarkan mereka para apa, para pungut pungli itu gimana ya, berhenti pekerjaan yang semacam itu gitu. Mereka melakukan pungli, mereka melakukan penipuan, itu kan pasti berjalan karena banyak orang yang tertipu, banyak orang yang tergiur oleh apa ya, iming-imingnya, banyak orang yang mau membayar mereka agar dapat pekerjaan, sehingga mereka itu merasa nyaman, merasa mereka itu diuntungkan oleh pekerjaannya yang gimana ya, memanfaatkan keadaan orang yang cari kerja, sehingga mereka itu meminta disuap gitu, disuap uang pungli, uang syarat masuk pekerjaan. Jangan kalian bayar semacam itu. Biar kan kalau nggak ada yang kasih uang kan otomatis penghasilan mereka dari situ kan habis ya, habis sama sekali nggak ada itu ya, nanti mereka akan beralih profesi kan gitu. Tapi semakin banyak orang yang menggunakan calo, semakin banyak orang yang menggunakan apa ya, yang mau menggunakan jasa pungli itu kan, semakin mereka itu nanti akan berkembang. Jadi katakanlah mati satu tumbuh seribu, karena itu memang menggiurkan, menguntungkan untuk mereka. Jadi mari kita matikan usaha mereka yang seperti itu. Mari kita matikan profesi mereka yang semacam itu, yang merugikan orang lain. Udah, nanti kalau sudah nggak ada yang mau bayar ADM di depan, kan mereka nggak bakal tuh kerja di situ lagi. Dan tentunya harapan saya untuk kalian yang melakukan pungli, untuk kalian yang melakukan penipuan, semoga kalian lekas sadar bahwa gimana ya, kasihan orang yang kalian tipu kan gitu ya. Jadi semoga apa ya, saya ikut mendoakan kalian deh, meskipun kalian itu pernah menipu seseorang, meskipun korban kalian itu sudah banyak, meskipun kalian sudah gimana ya, merampas harta orang lain, meskipun kalian sudah menyalahgunakan jabatan kalian, meskipun kalian itu sudah katakanlah membuat orang lain menderita, kami tetap mendoakan semoga kalian yang melakukan itu semua lekas sadar. Dan untuk kalian semua, semoga kalian yang melakukan itu semua ya, semoga kalian itu gimana ya, dapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Kalian keluar saja dari pekerjaan kalian aja semacam itu, kalian berhenti saja. Kami akan juga ikut mendoakan kalian, semoga ada jalan yang terbaik dan rezeki yang benar-benar itu barokah untuk kalian. Terima kasih, itu adalah video dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap tonton, like dan share ya, apalagi ini kan penting, ini kan video saya di channel saya ini kan benar-benar membuka kehidupan yang sebenarnya dari sudut pandang yang luas, dan bukan dari sudut pandang saya sendiri, tapi sudut pandang, berbagai sudut pandang orang lah gitu. Jika ada kesalahan saya dalam bicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih.